Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu bapak jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengulang puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah, Allah masih karuniakan kepada kita kesempatan untuk berubudiah kepadanya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak, pada ayat terakhir saya lupa ayat berapa? 32 ya. 32. Oh ya, kita cerita tentang Nabi Adam ya. Pada surat Al-Baqarah Pak, ayat 32, Nabi Adam diciptakan Allah secara langsung, kemudian dibekali dengan ilmu, keterampilan, pengetahuan untuk menghadapi kehidupan dunia. Makanya diajarkan kepada beliau asma kulli syai, nama segala sesuatu. Kan begitu kemarin kita sampaikan. Jadi ibu bapak, Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dalam kondisi sempurna, bukan seperti yang dibayangkan oleh orang teori Darwin, manusia dari baru kemudian berubah sedikit demi sedikit jadi simpanse kemudian jadi manusia. Nah, manusia justru yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah yang paling sempurna, yaitu ayah kita Nabi Adam. Tingginya kurang lebih 27,5 meter kalau sekarang ya. Kemudian setinggi imarah Bu. Apa setinggi gedung rata-rata di Arab itu, segitulah kira-kira. Tentu jangan ibu bapak bayangkan seperti tiang listrik melunjang gitu, seimbang ya. Seimbang lebarnya, kepalanya gitu. Pokoknya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah sangat indah sekali, sangat bagus begitu. Sampai para malaikat pun tercengang gitu. Kemudian selanjutnya apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacalah dulu ibu bapak ayat ke-32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sampai dulu itu. Mereka para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka tatkala sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kan ketika Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama segala sesuatu, yang sebelumnya malaikat seolah-olah menentang begitu, ya Allah kenapa harus diciptakan manusia?
yang dibekali dengan akal, hawa nafsu, tubuh kasar, nanti pasti mereka akan berebut-rebutan hidup di dunia nanti itu. Kemudian mereka saling musuh-musuhan, dan kalau sudah saling musuh-musuhan pasti saling menumpahkan darah. Kemudian Allah jawab, aku lebih tahu tentang segala sesuatu. Memang begitu adanya. Sebagaimana ibu bapak saksikan kehidupan sekarang, manusia saling perang secara skala besar, negara antar negara berperang, keluarga dengan keluarga berperang, pribadi dengan pribadi berperang. Hampir setiap hari ada saja terjadi pembunuhan. Yang dikhawatirkan malaikat memang sesuatu yang akan terjadi. Tetapi apa kata Allah? Ada sesuatu di balik itu yang tak kau ketahui. Ada hikmah, ada tujuan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akan kita jalani peranannya dalam hidup ini, ibu bapak. Yang kita lalui, memerankan sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Ya. Sekedar ibu bapak hidup saja di dunia ini, kemudian beriman kepada Allah, sudah dapat pahala besar dari Allah itu. Walaupun umpamanya kita mungkin berpikir itu ada orang idiot, tidak ada gunanya apa-apa. Itu dari lahir sampai mati sakit saja begitu. Sungguh pun demikian, ada hikmah, tujuan yang sangat luar biasa di dalam itu yang kita tidak tahu. Dan walaupun kondisinya seperti itu, dia jauh lebih mulia daripada binatang, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Sehingga apa kata Allah nanti dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Bukan orang muslim kata Allah. Pokoknya asalkan dia anak Adam, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia diberi oleh Allah tugas istimewa untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, sekalipun dia orang kafir. Makanya ibu bapak, hukumnya dalam Islam, dalam agama yang lurus yang diturunkan oleh Allah itu, manusia asalkan dia bernama manusia, haram untuk kita sakiti. Tak boleh mentang-mentang dia kafir kita bunuh saja, enggak. Jangankan itu ibu bapak, kita setelah mati pun tak boleh seenaknya menginjak kuburan. Kuburan orang muslim, tak, pokoknya kuburan manusia. Kita pergi ke kuburan orang Kristen, kemudian kita loncat-loncat dari satu kuburan ke kuburan lain. Tak boleh. Kata Rasulullah, siapa yang mematahkan tulang orang mati sama dengan mematahkan tulang orang hidup. Tidak dikatakan tulang orang matinya orang muslim, tidak, pokoknya manusia. Begitu betul Allah memuliakan makhluk yang bernama manusia ini. Sampai dia sudah mati, kita temukan tulangnya gitu, umpamanya kita cangkul-cangkul gitu. Tulang apa kok? Tulang orang pak, dicangkul. Itu sama dengan mematahkan tulang orang hidup. Kok tulang orang mati kafir, tetap saja berdosa. Nah, begitu. Oleh karena itu, kata Allah kepada malaikat, kalau engkau mau benar, coba sebutkan apa ini. Kemudian jawab malaikat, maha suci engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Ibu bapak, malaikat diberi Allah ilmu, manusia diberi oleh Allah ilmu. Ilmunya malaikat ilmu yang statis. Statis itu begitu saja terus. Tapi kalau ilmu manusia, ilmu yang berkembang. Dia waktu kecil diberi oleh Allah dasar ilmu bernama insting. Kemudian insting ini dikembangkan jadi terus menerus menambah. Semakin rajin dia belajar, semakin rajin dia berlatih, maka semakin hebat dia. Malaikat dari lahir, dari diciptakan sampai mati begitu saja. Binatang dari semenjak dulu sampai hari ini begitu saja. Bagaimana diciptakan oleh Allah, instingnya begitu. Kan lebah itu membuat sarang diagonal. Tak pernah lebah sampai hari ini, masa ya dari tahun ke tahun, abad ke abad diagonal saya terus, sekali-sekali kita bikin bulat lah. Nah ada.
Begitu saja terus, karena instingnya memang begitu. Burung tempua bikin sarang begitu bentuknya, sampai hari ini begitu saja. Tidak ada dia inisiatif sekali-sekali kita bikin minimalis atau yang lebih besar lah, tidak ada. Karena dia sesuai dengan insting saja. Sementara manusia tidak berkembang terus. Kenapa? Karena diberi oleh Allah ilmu yang berkembang, ada dasarnya untuk diperluas, dipertinggi, diperdalam. Nah, makanya ibu bapak, mereka lah yang paling pas untuk memakmurkan dunia ini. Lalu kata malaikat dengan penuh pengakuan, innaka antal alimul hakim, sungguh engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana, mengetahui segala-galanya dan bijaksana untuk memperlakukan semuanya. Selanjutnya apa kata Allah? Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Sekarang kamu coba Adam ceritakan nama-nama seluruhnya. Ibu bapak, tentu saja bukan sekedar nama, ini namanya tisu, ini namanya meja, ini namanya air, bukan begitu. Kalau kita tahu nama itu, sebenarnya yang lebih penting itu kan fungsinya kan. Ibu tahu segala yang ada di dapur, ini namanya kunyit, ini lengkuas, ini sipadeh. Tahu, bukan sekedar tahu nama seperti anak-anak, tapi tahu fungsinya. Ini apa gunanya? Gitulah kira-kira. Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah fungsi segala apa yang diberi nama tadi itu. Maka tatkala telah diberitakan, disampaikan oleh Nabi Adam nama-nama itu seluruhnya, lalu Allah berkata, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, sesungguhnya aku lebih tahu tentang yang gaib di langit dan di bumi, dan aku lebih tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Ada rahasia di balik itu semuanya yang Allah Subhanahu wa taala saja yang maha mengetahui. Nah, itulah inti. Tidak terlalu panjang kita di sini, ibu bapak, karena masalahnya masalah ilmiah. Kita lanjutkan dengan hal yang di ayat berikutnya. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Insya Allah ayat yang berikut ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran ibu bapak selama ini. Pertama, apakah iblis itu malaikat atau jin? Kemudian Nabi Adam itu diciptakan di bumi, untuk di bumi kan? Kenapa harus di surga dulu, tidak langsung saja di bumi? Ya kan? Kemudian kenapa setan yang menggoda Nabi Adam? Kan iblis yang bangkang tadi.
Kemudian seterusnya, apakah surga yang ditempati Nabi Adam ini sama dengan surga yang akan kita tempati nanti? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa terjawab dengan ayat ini. Pertama, ibu bapak, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, lalu mereka sujud seluruhnya kecuali iblis. Yang disuruh sujud siapa? Malaikat. Yang bangkang siapa? Kenapa pula iblis yang bangkang? Yang disuruh sujud kan malaikat. Seluruh anak unan besok harus datang semuanya, hadir di lapangan ini. Maka hadirlah seluruhnya kecuali satu orang mahasiswa UNP. Gimana? Kan begitu je. Aneh sekali kan? Apa maksudnya ini? Lalu aba wastakbar, lalu dia bangkang dan takabur, menyombongkan diri, dan adalah dia termasuk orang kafir. Ibu bapak, untuk lebih menjelaskan ayat ini, silahkan buka surat Al-Kahfi ayat 50. Surat ke-18 yang ibu bapak baca terus setiap hari Jumat kan? Kita berusaha setiap hari Jumat baca itu. Apa kata Allah di situ? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sama persis kan? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Adalah dia itu dari golongan jin, lalu dia fasik, bangkang terhadap perintah Tuhannya. Semakin jelas kan bahwa iblis itu bukan malaikat, jin dia. Kok aneh seperti itu? Yang disuruh sujud malaikat, yang bangkang kok jin, iblis. Ada kisahnya ibu. Jadi iblis di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia selain malaikat adalah jin. Kata Rasulullah, khuliqal malaikatu minan nur, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, wa khuliqal jannu min nar, dan diciptakan jin dari api. Di dalam surat Al-Hijr dan di surat Ar-Rahman dijelaskan oleh Allah lebih terang tentang bahwasanya jin itu diciptakan dari api. Kemudian salah satu di antara anggotanya jin yang banyak itu, karena jin itu banyak sekali, lebih banyak daripada kita manusia. Dijelaskan pula oleh Allah dalam surat Al-An'am, ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi. Wahai para bangsa jin, kalian lebih banyak daripada manusia. Salah satu di antara jin itu namanya Azazil, atau dalam bahasa Arab yang Aziz, yang mulia, yang terhormat. Kenapa? Karena dia saking banyaknya taat kepada Allah, maksudnya saking banyaknya ibadahnya, bukan taat ya. Saking banyaknya ibadah dia kepada Allah, dia awalnya beribadah di bumi ini. Itu ceritanya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir namanya. Sampai tidak ada sejengkal pun bumi ini yang tidak bekas tempat sujudnya Azazil tadi itu, atau Aziz. Ya, karena dia saking banyak ibadah, dinaikkan pangkatnya oleh Allah, disamakan dengan malaikat di langit. Tidak usah di bumi lagi beribadah, di langit lagi bersama malaikat. Bahkan dia dijadikan imamnya malaikat. Kemudian ibu bapak, Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Sekalipun dia banyak ibadahnya ini, tapi bukan karena semata-mata tunduk kepada Allah. Ada mungkin sok lah kalau bahasa kita sekarang, membangga. Dia merasa dirinya berhak begitu. Diciptakan oleh Allah
Nabi Adam. Dia sekarang posisinya sudah sama dengan malaikat nih. Sekalipun aslinya dia adalah dari jin. Makanya kata Allah, kana minal jinni. Dia dulu adalah dari golongan jin. Sekarang disamakan, disetarafkan dengan malaikat gitu. Maka disuruhlah oleh Allah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tentu terbawa dia dengan sendirinya. Nih dari sekian miliar malaikat tercampur satu jin, dan jin ini sudah disamakan, tidak perlu lah sujudlah seluruh malaikat dan tambah satu jin, tidak perlu begitu. Karena dia sudah ada di situ. Maka ketika itu termasuklah jin ini yang bernama Azazil untuk harus sujud kepada Nabi Adam. Perintah juga termasuk kepada dia. Tapi ternyata aba wastakbar, dia bangkang dan menyombongkan diri. Sampai di sini dulu ibu bapak, kalau ada pertanyaan, iblis itu dia termasuk jin atau malaikat? Tergantung. Kalau melihat asal kejadian dia adalah jin. Kalau melihat kedudukan dan posisi dia malaikat. Gitu. Nah, jadi posisi pada waktu itu dia malaikat. Makanya ketika perintah sujud termasuklah dia. Makanya pas nanti dia, kenapa kamu tidak mau sujud? Kan dia bilang, yang disuruh sujud kan malaikat, bukan saya kan jin. Tidak ada dia bilang gitu. Tidak ada bantahan iblis seperti itu. Kemudian ibu bapak, kan tadi namanya Azazil atau Aziz, kok berubah jadi iblis? Iblis ini istilah atau gelar yang artinya adalah putus asa. Ablasa yublisu iblis, yang berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ketika dia sudah membangkang kepada Allah, tidak mau patuh, artinya dia berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah, akan sengsara untuk selama-lamanya nanti. Dia bangkang, wastakbara, dan menyombongkan diri. Ibu bapak, ada istilah kafir dan musyrik. Apa bedanya? Kalau disebut kafir, masuk orang musyrik ke dalamnya. Kalau disebut musyrik, belum tentu orang kafir musyrik. Gimana gini? Belum tentu orang kafir itu musyrik, tetapi setiap orang musyrik pasti kafir. Gitu. Gini. Orang kafir itu intinya adalah bangkang kepada Allah. Iblis tidak ada musyrik, dia tak memperserikatkan Allah, dia kenal sekali dengan Allah, bahkan bicara langsung dengan Allah. Masa dia musyrik? Tapi dia bangkang, tidak mau patuh. Itulah yang kafir, sebenar-benarnya kafir. Sudah kenal dengan Allah, bahkan bicara langsung dengan Allah, tidak mau tunduk. Kan itu bangkang mana? Kalau orang manusia begitu, tidak pernah ketemu Allah, tidak pernah bicara dengan Allah, tidak tahu Allah, mungkin dia kafir karena kebodohannya. Kalau ini sudah tahu, bangkang. Jadi setiap orang musyrik pasti kafir. Orang kafir belum tentu musyrik, dia tidak musyrik dia nih. Tapi inilah induk sebenarnya kafir itu. Kemudian, jadi tadi tentang iblis nih, diganti namanya, istilahnya jadi iblis dari Azazil, karena dia seperti tidak ada harapan lagi dapatkan kasih sayang dari Allah karena pembangkangan dia tadi itu. Makanya di sini ibu bapak perlu kita pahami, inti dari ibadah sebenarnya itu adalah tunduk kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan, yang dilarang kita hentikan walaupun tidak sesuai dengan akal sehat kita. Seperti ini, ibu bapak tidak makan babi, kenapa? Ada yang mengatakan karena ada cacing pita, karena ini segala macam. Tidak. Pokoknya karena dilarang Allah, selesai. Kalau kita bilang karena cacing pita segala macam, ketawa orang-orang kafir itu mendengarnya. Kalian tidak ada makan babi sakit-sakitan kayak gitu. Saya makan babi tiap hari, sehat walafiat, kadang-kadang badannya. Nah, intinya dah selesai. Allah larang, selesai. Kenapa kita puasa? Kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan. Sholat ini, ruku ini fungsinya, sujud ini fungsinya, berdiri lurus ini begini. Itu efek samping tambahan.
Dah. Walaupun tidak ada manfaatnya menurut kita, tidak ada kita rasakan positifnya, Allah perintahkan, laksanakan, dah selesai. Itu saja. Makanya sini ibu, bapak, iblis ini menggunakan logikanya. Kalau kita lihat ke ayat yang lain, kenapa tidak mau sujud iblis? Karena aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Itu menurut dia. Sebenarnya ada yang tidak dia sebut saja. Kenapa pula saya sujud kepada Adam itu? Justru suruh Adam itu yang sujud kepada saya. Saya sudah menyembah engkau ya Allah ribuan tahun. Adam ni baru diciptakan, belum pernah sujud kepadamu. Masa aku boleh sujud kepada dia? Itu yang tak baca dari iblis. Inti sebenarnya itu. Kenapa? Kalau disebut seperti itu bukan ibadah dia namanya. Intinya dia selama ini harus melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah itu dah tunduk. Bukan sekedar menjalankan perintah begitu-begitu saja, betul-betul dari hati ketundukannya itu. Maka oleh jadi ibu bapa ada orang tunggang tunggi semua solat melaksanakan itu sebenarnya bukan karena taat kepada Allah. Ada udang di balik bakwan. Ya, seperti saya baca hari-hari ini saya baca kisah hidupnya Snop Ogronye. Dia pergi ke Makkah, kemudian dia rajin pula sampai ke Indonesia bertahun-tahun seolah-olah dia orang Muslim, ternyata di balik itu cuma tujuannya untuk menjajah bangsa Indonesia. Jadi enggak bukan casingnya saja, dari hatinya. Jadi itulah iblis tadi itu, banyak pun ibadahnya enggak berfungsi, enggak ada gunanya kalau tidak ada rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapak ketika kita sholat umpamanya tidak ada kita merasa bangga dengan sholat kita walaupun banyak. Ya Allah, baru segini yang bisa aku persembahkan kepadamu. Walaupun sholat sudah dibetulkan tadi rukun syaratnya, tetapi mulai takbiratul ihram baru penganan tak kemana-mana, ya kan? Walaupun segitu ya Allah, aku ini adalah hambamu ya Allah, terima je lah ya Allah. Ya. Ibarat seperti saudara-saudara Nabi Yusuf, dibawanya barang ala kadarnya kepada Nabi Yusuf. Segiko cuma barang kami agiajolah kami gandum Tuhan, kami lapar, bersedekahlah untuk kami. Itulah kira-kira. Tasaddaq alaina. Barang kami cuma segiko. Kita lebih pantas menghadap kepada Allah seperti itu. Ya Allah, kok puasa mau itu, sedekah mau itu loh ya. Sungguh pun demikian ya Allah, terima je lah. Iblis itu tidak ada. Karena dia banyak, dia sholatnya banyak, tunduknya begini, dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Saya berhak. Kalau sudah seperti ini nih, justru tidak main Adam tu. Masa lo Aden kan sujud ke Adam. Sebenarnya perintah sujud ini bukan untuk mengabdi kepada Nabi Adam, tetapi mengabdi kepada Allah. Nah ini yang tak mau iblis nih. Kenapa? Karena dia sombong. Itu yang sebenar-benar sombong, sebenar-benar sok-sokan. Nah, kayak ibu bapak ini ketika walaupun kita cerita iblis, kita bawakan kepada diri kita, inti daripada ibadah kita kepada Allah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan bahwa kita adalah hamba, tunduk, patuh, ya, sebanyak apapun yang kita lakukan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, yang kita harapkan hanyalah kasih sayang dari Allah, itu kan. Kemudian seterusnya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka al-jannah. Sekarang beralih kepada Nabi Adam. Sekarang Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga. Nah, ibu bapak, ini kalimat di sini dikatakan oleh Allah zauj. Di dalam Al-Quran yang menunjukkan pasangan hidup itu ada 3 kosakata. Pertama zauj, yang kedua imro'ah, yang ketiga sohibah. Apa bedanya? Inti ketiga-tiganya istri, maksudnya adalah istri. Kalau disebutkan zauj, itu tandanya pasangan itu ideal, sempurna. Makanya susah itu, mahal. Kata-kata zauj di dalam Al-Quran cuma sedikit. Ya. Wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki untuknya istrinya. Yang paling sempurna itu kata-kata zauj. Apa itu? Dia suami istri, rukun, damai, tentram, segalanya ada. Kekayaan cukup,
kemudian juga dikaruniai anak keturunan. Itu baru disebut dengan zauj. Tetapi kalau ada masalah di rumah tangganya disebut dengan zaujah, disebut dengan imro'ah. Apapun masalahnya. Makanya istri Nabi Nuh disebut dengan imro'ah. Istri Nabi Lut. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Karena suaminya beriman, istrinya kafir. Begitu juga Fir'aun, imra'atu Fir'aun. Kenapa? Karena suaminya kafir, istrinya beriman. Nabi Ibrahim juga dikatakan wa imra'atuhu dhahikatun. Istrinya disebut dengan imro'ah karena sama-sama beriman, rukun rumah tangganya tapi tak punya anak. Belum sebut dengan zauj. Kalau sempurna seluruhnya baru disebut zauj. Makanya Nabi Zakaria, istrinya awalnya adalah agak bangkang, kemudian tidak punya keturunan, kemudian diperbaiki oleh Allah jadi taat, solehah istrinya, kemudian dikaruniakan anak, maka wa aslahna lahu zaujah. Disebut istrinya lagi zaujah, tidak imro'ah lagi. Sementara kalau sahibah itu dia sudah berpisah. Bisa berpisah karena cerai atau karena mati. Makanya nanti ibu bapak di akhirat itu disebut wasahibatihi, sahibahnya. Karena ibu bapak ketika sudah mati salah satunya, putus hubungan suami istri. Buktinya apa? Kalau ibu ditinggalkan oleh suami, ibu boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Maka disebut sohib atau sohibah. Kalau istri sohibah, kalau suami sohib. Gitu. Dia sudah menikah tapi sudah terputus hubungannya. Ini disebut sohibah atau sohib. Sekarang Siti Hawa disebut oleh Allah zauj. Kenapa? Ia tinggal di surga, iyalah sempurna semuanya. Walaupun belum ada punya anak di sini, cikal bakalnya ada jelas. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah di sana, makanlah oleh kalian darinya, dari surga tadi itu sesuka hatimu. Dari isyarat seperti ini kita mendapatkan pengetahuan bahwa surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada waktu itu adalah surga yang akan ditempati oleh manusia nanti setelah hari kiamat. Terus begini, ada kaedahnya begini, surga itu baru bisa ditempati setelah mati, kemudian setelah kiamat. Ini belum terjadi mati, belum kiamat lagi. Kalau di situ, ada pula kaedah. Setiap kaedah umum ada saznya, ada pengecualian. Ada pengecualian. Itu ibu bapak. Jadi intinya atau kesimpulannya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga yang akan kita tempati nanti di akhirat. Mungkin pertanyaan ibu bapak selanjutnya, kenapa tidak diciptakan saja di dunia langsung? Kan mau diciptakan di bumi juga. Kenapa tidak diciptakan sini saja? Kok dibikinkan pula skenario wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Silahkan makan seluruh isi surga ini. Di dalam surat Taha dijelaskan lebih menguatkan bahwasanya itu adalah surga di akhirat nanti. La taju'a fiha wa la ta'ra. Engkau tidak akan lapar di sana dan tidak akan bertelanjang. Segala apa yang kamu inginkan ada di situ. Dan sifat seperti itu hanya di dalam surga. Di dunia ini sebanyak apapun masih ada kekurangan-kekurangan. Ada sakit, ada demam, ada susah, ada payah, nggak ada. Di situ enggak. Kamu hidup sesuka kamu lah di situ, kecuali satu saja untuk ujian. Jangan dekati pohon yang satu nih. Tidak disebutkan apa pohonnya, pokoknya yang satu nih tidak boleh dekati. Banyak pelajaran di situ. Fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati, kamu jadi orang zalim. Ibu, bapak, ini pesan kepada kita semuanya sebenarnya. Kok harus di dalam surga pula Nabi Adam itu diciptakan, tidak langsung saja di dunia? Dalam sebuah hadis, gini dulu, ibu bapak kalau bertemu dengan Nabi Adam, kira-kira apa ibu bapak sampaikan?
Pasti sama pikiran kan? Kalau ndak makan buah khuldi itu di surga kau misalnya begini, iya kan? Itu bukan perkataan ibu bapak saja. Nabi Musa dulu sudah duluan mengatakan gitu. Haja Musa Adam, dalam Sahih Bukhari, Nabi Musa menghujat Nabi Adam. Hei Adam, engkau adalah bapak kami. Kalau bukan gara-gara engkau makan buah khuldi, kami tidak akan keluar dari surga. Apa jawab Nabi Adam? Musa, engkau baca kitab Tauratmu itu kan? Seperti kita baca Quran. Iya, kata Nabi Musa. Bukankah di Taurat itu dikatakan oleh Allah bahwa aku diciptakan oleh Allah untuk di bumi, bukan untuk di surga? Kemudian balik Nabi Adam menghujat Nabi Musa, terdiam Nabi Musa. Iya ya. Allah kan di atas mengatakan bahwa Nabi Adam mau diciptakan untuk di dunia. Kalaupun tidak makan buah khuldi, suatu saat akan diturunkan juga. Paham? Tapi kenapa dibikinkan skenario bersalah pula dulu Nabi Adam baru turun? Ini ada pula hikmah yang lebih besar daripada itu. Berikut kita nanti jelaskan. Jadi yang jelas Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah untuk di bumi, bukan untuk di surga. Untuk lewat di bumi ini dulu. Kemudian kenapa harus diciptakan di surga? Kalau begini ibu bapak, pesan kepada Nabi Adam dan kepada kita semuanya, aslimu kampung halamannya di surga, bukan di sini. Ini tempat merantau sejenak. Pergilah merantau, cari bekal banyak-banyak, nanti jangan lupa pulang ke sini lagi. Jangan ke tempat lain pulangnya. Ibu bapak tahu tempat lain kan? Yang satunya lagi, tidak usahlah, takut kita menyebutnya. Balik lagi ke sini. Seasik apapun kamu di tanah rantau, jangan lupa di tanah rantau itu cuma mengumpulkan bekal untuk di sini ini, untuk di kampung halaman yang asli. Oleh karena itu jangan nyempilkan kemari. Makanya ibu bapak, secara fitrah setiap manusia rindu dengan kampung halamannya, di mana dia dilahirkan, di mana asalnya. Kayaknya ada teman saya berasal dia di Solo Selatan, begitu sudah sampai di Solo Selatan tuh nggak ada lagi jalan ke tempat dia itu pakai motor. Kalau sekarang baru pakai motor, dulu jalan kaki berkilo-kilo gitu. Tapi kalau hari Lebaran dia ingin juga pulang ke sana. Nah, pulang-pulang resiko lah. Nggak, kalau hari Lebaran tuh harus seburu apapun kampung, kalau itu kampung awak lasuh di situ. Pasti kan? Pasti kampung awak itu paling lama. Itu fitrah. Apalagi kalau kampung awak yang rancak. Apa? Kampung halaman awak rancak sampai perantauan buruk. Yang aneh itu lebih ada dulu orang yang lebih betahnya di sampai perantauan, tidak lama pulang kampung. Padahal kampungnya jauh lebih rancak dari itu. Sedangkan kampung buruk saya rindu, kok kampung rancak tidak rindu loh. Itu rasa tandonya fitrahnya rusak. Jadi ibu bapak dibikin oleh Allah di Nabi Adam di surga supaya kita rindu terus pulang ke sana. Balik lagi ke sana nanti. Kemudian apa? Fa'azallahuma syaitanu anha. Tadi kan kata Allah pesan jangan makan ini satu nih. Lalu setan menggelincirkan keduanya anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu dia mengeluarkan keduanya dari surga tadi itu. Di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain dijelaskan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala cerita lebih lengkapnya bahwasanya tadi kan dilarang makan buah. Namanya sebenarnya bukan buah khuldi, ada pokoknya sebuah pohon gitu. Yang menamakan buah khuldi itu adalah iblis. Ini namanya buah khuldi nih, yang dilarang oleh Allah makan nih. Kenapa dilarang? Kalau kamu makan karena namanya khuldi, kamu akan kekal di sini. Jadi makanlah supaya kamu kekal. Allah tidak ingin kamu kekal. Justru kalau kamu makan jadi kekal. Itulah pekerjaan yang namanya iblis itu, membolak-balikkan yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak. Padahal kalau tidak dimakan kekal. Kalau kamu makan justru kamu akan kekal di sini. Namanya saja buah khuldi katanya. Khuldi itu artinya kekal ya, Ibu Bapak. Maka khalidina fiha, kekal di dalamnya gitu. Jadi penamaan buah khuldi itu adalah yang menamakannya iblis tadi, setan tadi.
Dibujuk-bujuklah Nabi Adam gitu. Bahkan dia bersumpah pula. Ya, bersumpah bahwasanya ini yang akan membuat apa? Dalam hadis dikatakan Allah melarang Nabi Adam makan buah khuldi itu di waktu asar, sebelum maghrib sudah dimakan oleh Nabi Adam. Terbayang ibu, bapak? Dalam hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan Nabi Adam dilarang oleh Allah makannya di waktu asar, sebelum maghrib sudah dia makan. Makanya kita lihat, ibu bapak silahkan buka surat Toha. Ayat itu saling jelas menjelaskan di akhir-akhir, ya. Surat Toha halaman 320, mulai dari ayat 116 itu, lihat sama juga. Ayatnya persis sama, tambahnya kalimat aba. Sudah ketemu ibu bapak? Ayat 116. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Di sini aba wastakbar kan? Di sini aba saja untuk menyesuaikan akhirnya a gitu. Faqulna ya Adamu inna hadza adu laka wa li zaujika. Lalu Allah berkata, ini yang tidak mau patuh nih, iblis ni adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Maka jangan sampai dia itu mengeluarkan kalian berdua dari surga ini, akibatnya kalian menjadi orang yang celaka. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sesungguhnya bagimu di dalam surga itu kamu tak akan merasakan lapar dan tidak akan bertelanjang di dalamnya. Wa annaka la tazma'u fiha wala tabha. Dan kamu tidak akan merasa haus di dalamnya, juga tidak ada merasa kepanasan. Fawaswasa ilahi syaitan. Lalu dibikin waswas oleh syaitan. Qala ya Adam. Ya Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini yang dia menyebutkan namanya buah khuldi. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan sebuah pohon yang pohon itu adalah pohon kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan usang, tidak akan hancur, tidak akan binasa, rusak. Di dalam surat Al-A'raf, karena dia banyak ayatnya menceritakan ini ibu bapak, apa katanya? Waqasamahuma. Iblis ini bersumpah kepadanya, demi Allah nih, nambah kecil engkau batu, demi Allah. Akhirnya fa'akala minha, lalu keduanya memakannya. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka badat, lepaslah pakaiannya, muncul kelihatan aurat keduanya. Nah, ibu bapak, di sini ada isyarat bahwasanya apa? Di atas Allah katakan alla taju'a wala ta'ra, kamu tidak akan lapar dan akan bertelanjang. Sekarang justru hukuman pertama diberikan oleh Allah, telanjang. Makanya ibu bapak, di surga itu nanti seluruhnya halal. Tidak ada yang haram di dunia ini, makan babi, minum tua halal di sana, kecuali ada satu yang tetap haram. Apa itu? Bertelanjang. Di surga tidak boleh bertelanjang. Makanya kalau di dalam hadis itu kita baca pakaian orang di dalam surga itu, saya juga tidak bisa bayangkan karena ini hukum alamnya sudah berbeda. 70 lapis berapa? Gimana tuh kira-kira? Tapi begitu. Untuk apa tujuannya? Untuk memuliakan manusia tadi itu. Semakin, lihatlah ibu bapak, orang kan yang memperlihatkan kemewahan pertama sekali, yang kemegahan atau kemuliaan orang itu dari pakaian kan. Itu pula yang pertama dilucuti. Kita lihat di atasnya tadi, kita balik ke atas ayat 115, apa kata Allah? Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Sungguh kami telah mengambil perjanjian dengan Adam.
sebelumnya, jangan dekat-dekat ke pohonnya. Tidak, kata Nabi Adam. Fanasiya, lalu dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak menemukan dari dirinya itu tekad yang bulat, tekad yang kuat. Nah, makanya ibu bapak, ketika kita menemukan perintah dan larangan Allah, yang paling pertama harus ada dalam hati adalah tekad bulat. Kalau paru-paru hatinya, pengen ngajian pengen mengaji atau enggak akhirnya enggak tuh. Enggak. Ngaji itu enggak. Nah, dua-dua sih kau tuh mah. Hari nan hujan lah, kepalonan sakit lah, anak nan tibu lah, mintuonan macam-macam sih. Makanya harus azma, tekad yang bulat. Ya. Apapun yang akan kita lakukan, tekad bulat dulu, yang penting sekali. Allah mengatakan tidak ditemukan dalam hati Nabi Adam itu tekad bulat. Makanya sedikit saja digoda oleh setan, langsung tuh. Coba bayangkan, asar dilarang, sebelum maghrib lah dimakan. Berapa cepet itu. Makanya kita manusia ini cepat lupa. Nasia itu katanya lupa, ibu bapak, asal dari kata insan itu. Al-insan itu bahasa Arab artinya manusia. Sehingga apa kata orang Arab? La yusammal insanu bil insani illa linisyanihi. Tidaklah dinamakan manusia dengan insan karena dia banyak lupa. Kan ya nak? Banyak lupa. Maka perlu diingatkan terus, diingatkan terus, diingatkan terus. Yang berbahaya awak orang Indonesia kok makan wak nasi. Nasi itu artinya lupa. Makanya banyak lupa. Makan wak nasi loh. Beda dengan orang Arab, Bu. Makanannya adalah ish namanya. Ish itu artinya kehidupan. Pas kan? Makanya ish. Kawak makan awak nasi. Makan lupa saya. Awak gantilah makan awak leh. Awak balik lihat ke ayat yang tadi. Ke surah Al-Baqarah. Fa'azallahuma syaitan. Lalu keduanya digoda oleh setan, digelincirkan oleh setan. Ibu, bapak, tadi kan yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam diistilahkan dengan iblis. Yang dikatakan musuh itu iblis. Tentu yang menggodanya seharusnya fa'azallahuma iblis kan? Kok berbeda lagi? Kok setan? Kenapa setan? Setan itu sifat, ibu bapak. Segala yang menggoda seseorang dari jalan yang benar sehingga dia tergelincir, itu namanya setan. Makanya setan yang paling berbahaya pada hari ini adalah lebih berbahaya daripada setan yang menggoda Nabi Adam dulu. Ini setan ada di saku kita masing-masing. Makanya hari-hari ini kita lihat kakek-kakek umur 64 tahun mensodomi 49 orang anak kecil. Kenapa? Gara-gara setan nih. Ibu bapak bukan nota orang. Di Sumatera Barat negeri adat bersandi sarak bersandi Kitabullah terjadinya, dan saya ikut menanganinya, maka saya tahu. Gara-gara setan nih. Itu baru salah satu kasus, ada lagi banyak kasus yang lain. Jadi fa'azallahuma syaitan, sebenarnya setan itu adalah iblis, ya. Kata Abdullah ibnu Abbas, seluruh yang menggelincirkan kita dari jalan yang benar itu adalah setan. Makanya ada umpamanya kita lagi sholat kemudian menggonggong-gonggong, anjing kurang perhatian kita jadi apa? Itu setan tuh. Kalau di Arab tuh kita lagi sholat kemudian datang keledai, rusak sholat kita, itu setan. Ya. Nah ini, apapun yang menggoda kita sehingga kita berpaling dari Allah, semuanya setan. Oleh karena itu hati-hati ibu bapak. Kadang-kadang ibu bisa jadi setan bagi bapak, bapak jadi setan bagi ibu, anak jadi setan bagi orang tua jadi setan bagi anak. Nah, hati-hati. Fa'akhrajahuma, lalu keduanya dikeluarkan dari nikmat yang sudah ada sebelumnya. Lalu karena itu Allah marah, wa qulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Kami katakan turunlah kalian, sebagian kalian
akan menjadi musuh terhadap sebagian, sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini, ya. Orang Yahudi musuh kita, tidak habis-habis berperang sampai hari ini dengan orang Palestina. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi itu untuk sementara tempat tinggalnya. Tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan senang-senang untuk sampai waktu tertentu saja. Berapa waktu tertentunya? Maksimal 100 tahun. Ada ibu bapak yang siap untuk hidup 100 tahun ya? Sudah 60, 70, 80, 80 KT itu 90 apa lagi? Labarik. Makanya kita sudah betul-betul siap-siap ibu bapak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ini yang tujuan yang lebih utama, lebih mulia daripada yang sudah kita sebutkan tadi. Lalu talaqqa, ibu bapak sekarang ini ibu bapak talaki dengan saya. Kegiatan kita sekarang ini namanya talaki. Saya mengajarkan, ibu bapak mendengar, mendapat. Itu talaki namanya. Bertemu langsung dengan guru, belajar, itu talaki. Kalau ibu bapak duduk di depan YouTube, itu nak talaki namanya itu. Jadi fatalaqqa Adamu min rabbih. Lalu Nabi Adam bertalaki, belajar kepada Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat, fataba alaihi, lalu dia bertaubat atasnya. Jadi begini ibu bapak, kenapa harus diciptakan pula skenario Nabi Adam itu bersalah? Kenapa diciptakan di surga, enggak di bumi langsung? Sudah kita jelaskan tadi. Kenapa kok dibikin pula skenario bersalah? Kalau dia memang akan diciptakan di bumi, Adam, engkau sudah diciptakan di surga, kampung halamanmu di sini. Dah, tapi kamu punya tugas untuk turun ke dunia dulu. Kamu di dunia dulu ya. Diturunkan saja baik-baik, begitu kan? Ini enggak dibikinkan pula skenario bersalah. Kenapa begitu? Ada pesan dari Allah kepada kita, wahai Adam dan anak cucumu sampai seterusnya, nanti kamu di dunia itu pasti melakukan kesalahan. Sekalipun demikian, kalau kau kembali kepadaku bertaubat, akan aku terima taubatmu. Dan Nabi Adam tidak tahu cara bertaubat. Ketika sudah melakukan perbuatan dosa tadi itu, makan buah kuldi, pakaian lepas, tidak tahu nangka di karajuan. Tidak tahu Nabi Adam. Menyesal ada dalam hati, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Diajarkan oleh Allah. Allah pula mengajarkan, Adam, kamu sekarang kan bersalah. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu bertaubat kepadaku, minta ampun, sadari kesalahanmu, dan jangan lakukan lagi untuk yang akan datang. Makanya kata Allah, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah ada yang mau bertaubat. Jadi itu tujuan yang sangat mulia dari Allah, menciptakan Nabi Adam terlebih dahulu di surga, tidak langsung ke bumi, supaya mengajarkan kepada dia cara bertaubat. Lalu apa kalimat yang diajarkan tadi itu? Itu di dalam surat yang lain pula dijelaskan oleh Allah, surat Al-A'raf. Ibu bapak silahkan lihat. Perlu dicatat. Dia sambung menyambung ayat ini. Ini namanya tafsir ayat dengan ayat. Surat Al-A'raf ayat 23 halaman 153. Halaman 153. Ayat 23 paling atas. Ini doa yang kita semuanya hafal. Ibu bapak kita perbanyak juga berdoa ini. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam, dan yang mengajarkan doa ini langsung Allah kepada Nabi Adam. Adam, kau sudah bersalah, dah menyesal, perbaiki saja untuk yang akan datang. Untuk itu ucapkanlah doa ini.
wahai Tuhan kami. Qala, kedua-duanya berkata, maksudnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, andaikan tidak engkau ampuni kami dan tidak engkau merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ibu bapak mungkin menurut pikiran ibu atau bapak begitu, kenapa? Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku. Kenapa bunyinya kan kalimat derita nih? Rabbana zalamna anfusana, ya, pengakuan dulu. Ya Allah, kami telah zalimi diri kami. Ini kode kepada kita, pelajaran kepada kita. Akui dulu dosa kita di hadapan Allah. Jangan sampai belum kata, apa salah kami ya Allah? Allah kok tak adil. Kan ada orang gitu. Na'udzubillah, na'udzubillah, itu kafir itu. Kalau ada terucapkan begitu, ulang syahadat kembali. Kan banyak ada Allah sungguh tak adil katanya. Akui dulu di hadapan Allah, ya Allah, kami sudah berdosa banyak ya Allah. Zalamna anfusana, kami banyak, bahkan zalamna anfusana. Kemudian apa? Irtakabna isman kabiran, kami sudah melakukan dosa besar. Oleh karena itu ya Allah, tidak ada tempat kami mengadu, kembali mencucikan diri kecuali kembali kepada Engkau juga ya Allah. Oleh karena itu kami berharap keampunanmu, rahmat kasih sayangmu. Kalau tidak Engkau berikan, tentu kami merugi ya Allah. Nah, ibu bapak, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Sudah kita bersalah, dia pula yang menunjukkan cara bagaimana untuk kembali dari kesalahan tadi itu. Oleh karena itulah makanya Nabi Adam diciptakan dulu di surga, dibikin ke skenario bersalah, karena anak-anakmu Adam nanti di dunia itu akan banyak melakukan perbuatan salah, karena di situ tempatnya ujian. Memang tidak ada buruknya bersalah, tetapi yang buruk itu berkelanjutan dalam kesalahan terus menerus, tidak mau mengakui kesalahan. Ibu bapak, satu lagi, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Allah berfirman dalam hadis qudsi, illam tuznibu, kalau kalian tidak melakukan perbuatan dosa di dunia itu, la azhaballahu bikum, Allah akan membikin kalian hilang dari permukaan bumi. Maksudnya dimatikan, kemudian didatangkan oleh Allah generasi yang baru, lalu dia berdosa, lalu dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Ini artinya ibu bapak bukan menyuruh kita untuk berbuat dosa, tetapi memberikan keoptimisan kepada kita. Hei anak Adam yang sudah hidup di bumi, betapapun banyak dosa yang sudah kau lakukan, tidak ada masalah. Yang penting sadari cepat sebelum bertemu denganku dan minta ampun, akan aku ampuni seluruhnya. Ibu bapak, justru ayat ini sekalipun isinya kisah-kisah yang dulu alam gaib yang kita tidak tahu begitu, tapi sebenarnya adalah informasi kepada kita secara halus bahwa memberikan harapan Allah maha kasih, maha sayang kepadamu, menerima seluruh taubatmu betapapun banyaknya dosa yang sudah dilakukan dulu-dulu. Datanglah menemui Allah, minta ampun, Allah akan ampuni dan akan dibalikkan kamu ke kampung halaman aslimu kembali. Itu sebenarnya pesan yang paling penting dalam ayat ini, walaupun ceritanya cuma kisah-kisah menurut kita. Makanya ibu bapak, kita perlu mentadaburi ayat itu pelan-pelan. Gitu. Makanya kadang-kadang kita lihat ya, orang yang paham, saya lihat guru-guru saya begitu, kok cerita kisah-kisah dia nangis juga, apa yang ditangiskan? Karena kita tidak paham. Pas kita paham, ini tahu maksudnya. Terharu dia, ya gitu. Inti sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kasih sayangnya kepada kita, bahwa dia akan terima dosa taubat kita betapapun banyak dosa yang sudah dilakukan dari hari-hari yang berlalu. Dikuatkan lagi nanti di dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas-batasku,
Jangan sampai berputus asa atas rahmatku dan keampunanku. Sesungguhnya aku ampuni seluruh dosanya tanpa terkecuali. Ketika ayat ini turun, ibu bapak, sebelum-sebelumnya ayat tentang taubat. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Wahsy itu, yang membunuh Hamzah. Ya, ketika disampaikan kepada dia dosa tentang taubat, dia tidak percaya. Ya, dosa saya besar sekali, akan diterima oleh Tuhan tuh. Turun ayat itu, dituliskan oleh Umar bin Khattab, dikirimkan kepada dia. Nih bacanya, baru mau dia tobat, baru dia percaya gitu. Baca ayatnya, Allah ampuni seluruh dosa betapapun banyaknya. Oleh karena itu ibu bapak, jangan sampai ada kita putus asa. Saya pernah cerita, mungkin cerita yang sering berulang-ulang saya sampaikan, tapi biarlah untuk pelajaran kita mengingat gitu. Dulu waktu saya masih SMP gitu, sekolah di Tawalik Parangpanjang. Kalau bulan Ramadan tuh libur, ya. Kemudian saya orang, kan rumah saya di luar kota Bukit Tinggi. Kalau mau ke Bukit Tinggi jam gadang tuh harus naik, dulu itu naik angkot pedesaan sampai di Jambu Air itu naik bemo dulu. Waktu itu bulan Ramadan, kira-kira jam 8:30 pagi saya naik itu. Bukit Tinggi lah zaman itu pula, hari bulan Ramadan, dingin, masih sepi begitu. Yang naik cuma 3 saja, saya, waktu itu umur saya 15 tahun, ada seorang ibu-ibu kira-kira umurnya 35 tahun, ada kakek-kakek sudah putih rambutnya seluruhnya, tapi pakaiannya masih kayak anak muda gitu, levis atas, levis bawah gitu. Kemudian parfumnya aneh sekali, nah ada parfum yang lebih baik daripada ini nih, saya bilang. Apalah parfum si gaiknya. Kemudian matanya merah gitu. Kemudian pas sampai di depan Budiman sekarang, Jalan Adi Negoro depannya itu dulu sekolah tinggi kesehatan waktu itu. Nah, sekarang jadi Budiman. Apa kata ibu-ibu ini? "Oi mak, tobat lalai ko awak lagai lauban sadonyo mabuk juga lah di bulan puasa gai." "Oi, mabuk pak." "Oh ini yang alkohol, patutlah." "Oh ini bawa alkohol tu rupanya." Kemudian apa kata si bapak ni dengan santainya? "Tanggung basah, mandi sekalian di neraka sih besok tobat." Saya kalau ingat sampai sekarang, ibu bapak tak lupa-lupa saya sampai sekarang, tagak bulu kuduk menangan. Waktu itu umur saya baru 15, di neraka ke tobat. Ini ibu bapak perangai iblis. Iblis itu artinya putus asa, deklah banyak dosa, sebelumnya rasulnya tak mungkin diampuni dek Tuhan dek. Padahal dia masih sehat walafiat, segar bugar, walaupun dia sudah tua, masih panjang kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, tapi karena hatilah hitam, di neraka sila taubat suat. Ya le taubat di neraka. Baju le di neraka taubat. Ibu bapak, makanya ini perlu kita ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat selagi nyawa masih di kandung badan, kata Rasulullah gitu. Jangankan kita, iblis kalau taubat iblis diterima oleh Allah. Jangankan itu, Firaun saja mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi sungguh pun demikian disuruh oleh Allah Nabi Adam, sampaikan kepada dia, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada iblis, kepada Firaun tu Musa, perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan masuk juga ke dalam hatinya perkataan lembut itu, mau juga dia bertaubat. Orang mengaku Tuhan, kalau taubat diterima juga Tuhan lah. Apalagi cuma awak kah? Maka kadang-kadang ada ibu-ibu bertanya begitu kan, lai saja sebagai Firaun suami ibu tu, itu tu tak salah. Suruhlah taubat kau itu, ya, tak kurang ajar Firaun mana ada suami ibu tu, ya. Semua dosa itu akan diampuni kecuali dosa syirik. Ibu bapak, semua dosa itu akan diampuni kecuali dosa syirik. 2 kali dikatakan oleh Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surat An-Nisa ayat 43 dan 116. Kemudian apa maksudnya? Kalau dosa syirik dibawa mati, lah mati ada dosa syirik, ya nak ampun tu pak. Tapi kalau sebelum meninggal dia taubat, dia ampuni oleh Allah seluruhnya tanpa terkecuali. Paham pak? Kalau dibawa mati ya tak, abadi dalam neraka.
Nauzubillah. Itu maksudnya. Kalau kalau dosa syirik tidak berampuni, itu berarti orang kafir tuh masuk Islam tidak berampun-ampun tuh. Nggak bisa. Sekalipun dosa syirik, kalau dia minta ampun sebelum mati, diampuni oleh Allah. Yang suko-suko badukun, yang suko-suko tahayul, kan? Sebelum meninggal dia sadari, aku salah, Pak. Astagfirullahaladzim. Insya Allah diampuni oleh Allah dosa-dosanya itu. Ya.